Karena kasih Allah yang telah menyertai kita sepanjang seminggu yang telah silam. Masing-masing kita, apakah pribadi lepas pribadi atau secara keluarga, mempunyai salib pergumulan sendiri-sendiri, mempunyai salib pergumulan masing-masing. Kadang-kadang itu membawa duka cita. Tetapi kita bersyukur pada malam hari ini di mana kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang beribadah, mengucap syukur, dan masih tetap beriman, percaya kepada Tuhan atas perlindungannya walaupun kita sedang memikul salib kita masing-masing di dalam kehidupan ini. Dan tidak ada orang yang bebas dari pergumulan hidup. Tidak ada orang yang tidak memiliki salibnya sendiri-sendiri atau masing-masing. Sekali lagi kita bersyukur karena Allah sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Seberapa kita yang ada 14 orang pada malam hari ini untuk mendengarkan tentang buku Keluaran pasal 14. Buku Keluaran pasal 14 singkatnya adalah mengenai Allah yang mengeraskan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel dan membunuh semua bangsa Israel di Laut Teberau. Itu kira-kira kisah dari Keluaran pasal 14 yang saya ringkaskan dalam 6 poin. Saya tidak perlu baca itu satu persatu. Poin yang pertama adalah mara bahaya datang. Kelihatannya mara bahaya datang. Itu poin pertama. Yaitu pasukan Firaun dan pasukannya yang begitu banyak datang mengejar dari belakang dengan sangat cepat. Dengan pedang barangkali sudah terhunus, siap menghabiskan atau membunuh semua bangsa Israel. Jadi mara bahaya datang, kelihatannya. Tetapi sebenarnya di balik kedatangan dari pasukan Israel itu bukan atas kehendak 100% dari Firaun bersama anak buahnya. Tetapi di dalam kisah itu dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun bersama pasukannya berangkat mengejar bangsa Israel. Jadi mara bahaya itu datang disebabkan oleh Allah juga, bukan murni karena Firaun. Kadang dalam hidup kita melihat mara bahaya datang dan kita khawatir. Kita bahkan mungkin naik ke tingkat berikut, takut. Mungkin naik ke tingkat berikut, sangat ketakutan. Masing-masing kita dalam hidup ini punya pengalaman itu. Entah itu apa, entah itu masalah keluarga, masalah hubungan keluarga, masalah keuangan, masalah sosial, masalah komunitas. Pada saat bahaya itu datang, kita menjadi takut. Sama dengan orang Israel. Saya masuk ke poin yang kedua, yaitu ketakutan. Orang Israel ketakutan ketika bahaya itu datang. Padahal sekali lagi bahaya itu disebabkan oleh Allah yang mengeraskan hati Firaun. Kalau Allah tidak mengeraskan hati Firaun, ya tidak dikejar karena Firaun sudah lepaskan orang Israel. Pergi keluar, Exodus dari negara Mesir. Jadi poin kedua adalah orang Israel ketakutan karena kelihatannya mara bahaya. Dan akibat ketakutan di sana diceritakan orang Israel bersungut, marah dan bersungut kepada Musa. Mestinya Musa, kau tinggalkan kami, biar saja bekerja di Mesir sebagai budak sampai kami mati. Kami dikuburkan di sana daripada kami mati di padang gurun ini, kata mereka kepada Musa. Kadang juga dalam kehidupan kita
Kalau kita menghadapi ketakutan, kita kadang sama seperti bangsa Israel. Bersungut, Tuhan, kenapa saya sudah setia? Kenapa saya sudah rajin? Kenapa saya rajin baca Alkitab? Kenapa saya sudah setia ke gereja? Kenapa saya beriman kepadamu? Kenapa mara bahaya ini datang kepadaku? Tak henti-hentinya, ini sudah berapa tahun, Tuhan? Kadang kita seperti itu, tapi oleh pertolongan Tuhan kita selalu dibelokin untuk melihat bahwa God is good all the time. Bahwa Allah itu maha baik sepanjang masa. Apapun yang ada di hadapan kita. Tapi sama seperti bangsa Israel ini, sekali lagi kadang kita ketakutan. Saudaraku, jangan takut. Allah ada bersama kita. Allah telah berjanji kepada kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Allah telah berjanji kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Tapi ada pendeta yang katakan, jangan fokus kepada janji, jangan fokus kepada janji. Fokus kepada ketaatan. Fokus pada kesetiaan. Karena percuma kalau fokus kepada janji terus tidak taat, ya kena ganjaran juga. Kalau fokus kepada janji bahwa Allah tidak akan meninggalkan, tapi tidak fokus kepada ketaatan, kesetiaan, tidak taat, ya kena ganjaran Allah. Bukan Allah biarin atau tinggalkan, tapi kena ganjaran, yaitu penderitaan. Makin bertambah berat. Baru saya masuk ke poin yang ketiga tadi sudah, yaitu bersungut. Jadi saudaraku, kalau kita dalam hidup ini datang satu mara bahaya atau bayang-bayang bahaya yang ada di hadapan kita, yang kelihatan 6 bulan bakal terjadi, atau 1 tahun, atau 2 tahun, kita diserang oleh setan habis-habisan untuk cemas, untuk takut, untuk sangat ketakutan, sampai ke tingkat bersungut. Tapi saudaraku, kita berdiri di antara setan dan Allah. Berpihaklah selalu kepada Allah. Dalam hidup kita setiap hari, sampai kita meninggal, kita berdiri di tengah-tengah antara setan dan Allah. Setiap hari kita harus berjuang, mau berpihak kepada setan atau mau berpihak kepada Allah. Saat kita bersungut menghadapi mara bahaya sama seperti bangsa Israel ini, kita sedang berpihak kepada Allah, kepada setan. Tapi saat kita bilang, Allah, aku percaya, Allahku baik, Allahku besar, Allahku penolong. Nah, kita sedang berpihak kepada Allah. Artinya kita beriman kepada Allah. Itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Apapun yang ada di hadapannya, apapun sekitarnya, dia tetap percaya Allah itu baik dan pasti menolongnya. Saya datang ke bagian keempat. Kemudian Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan menengadahkan ke sungai Tebrau. Dan sungai itu pun jadi kering dan bangsa Israel melewati sungai yang kering itu. Di sana terjadi mujizat. Saudara lihat kontradiksi sekali, yang tadinya mara bahaya dengan pertolongan Tuhan, walaupun orang Israel lagi bersungut nih, lagi marah nih, Tuhan gak marah. Tuhan tetap suruh Musa angkat tongkatnya, tengadahkan ke laut Tebrau, dan laut itu jadi kering. Mujizat terjadi dan mereka menyeberang. Sekali lagi, walaupun mereka bersungut, Allah itu begitu baik menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Allah itu maha kasih. Saya datang ke poin yang kelima, mujizat terjadi kepada orang Israel, yaitu terbelahnya laut Tebrau. Dalam hidup kita juga sama, saudaraku. Dan saya percaya saudara yang sudah punya umur pasti mengalami mujizat itu. Saat saudara lihat ini bahaya di depan, entah itu masalah apa, kayaknya ini akan jadi masalah, ini akan jadi problem besar. Tapi dalam pengalaman saudara melihat di dalam hidup kekristenan kita, Allah selalu di sana menolong. Tetapi sebagai manusia, walaupun
sudah hidup seperti saya, sudah hidup jalan 71 tahun. Tetap saja jika ada sesuatu di depan, tetap aja kadang-kadang bimbang, kadang-kadang galau. Itulah kemanusiaan kita. Itulah yang kita gumuli setiap hari di dalam kehidupan kita. Itu makanya orang percaya hanya hidup oleh iman saja. Dia tidak hidup oleh uang, dia tidak hidup oleh kekayaan, dia tidak hidup oleh kesehatan, dia tidak hidup oleh pangkat, tapi dia hidup oleh iman, dia hidup oleh percaya. Makanya karena percaya, mujizat pun terjadi. 2 mujizat yang terjadi. Mujizat pertama, orang Israel berjalan di laut Teberau yang kering itu dan berhasil lolos dari mara bahaya. Mujizat yang kedua, begitu pasukan Firaun dan pasukannya masuk ke laut Teberau, mujizat yang kedua, air pun mengubur mereka hidup-hidup. Semuanya binasa. Mujizat terjadi di depan kita, saudaraku. Kalau itu bisa terjadi kepada bangsa Israel pada zaman dahulu kala, Allah itu tidak berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Sebagaimana dia dulu menolong orang yang dalam mara bahaya. Mungkin mara bahaya saudara tidak sebesar orang Israel. Orang Israel itu papanya, mamanya, omanya, anaknya, adiknya, kakaknya saling berpegangan tangan. Sementara melihat pasukan Israel datang dan punya perasaan sebentar lagi kita semua mati ini. Mungkin saudara belum sempat sampai ke begitu tegangnya masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Seperti yang dihadapi oleh orang Israel. Tapi orang Israel punya masalah luar biasa. Ini nyawa. Bukan cuma 1-2 orang, tapi satu keluarga semuanya. Sampai cucu, sampai buyut, semuanya. Tetapi Tuhan membuat mujizat itu. Sehingga oleh mujizat itu saya sampai ke poin yang ke-6. Orang Israel menjadi percaya kepada Allah. Poin yang ke-6. Lewat mujizat dalam hidupan kita, lewat pertolongan Allah yang Allah buat kepada kita. Kalau kita sadar itu mujizat, kita menjadi beriman kepada Allah. Kita menjadi percaya kepada Allah. Kalau kita sadar malam ini kita masih bisa bertemu, masih bernafas, masih bersukacita untuk mendengarkan firman-Nya. Kalau kita sadar itu adalah mujizat, bukan sesuatu yang take for granted begitu, bukan sesuatu yang ya memang mesti demikian, tapi itu adalah mujizat, maka percaya kita menjadi semakin besar kepada Allah. Kalau kita percaya di dalam hidup kita setiap hari, begitu kita bangun, kita ke kantor, kita pulang, dan kita percaya itu bukan kebetulan, itu semua adalah mujizat-mujizat dari Allah, walaupun tidak raksasa seperti laut Teberau yang kering. Mujizat yang kita percaya itu walaupun kecil-kecil mujizatnya akan membuat kita percaya kepada Allah. Karena kisah ini mengisahkan begitu mujizat terjadi, orang Israel makin percaya kepada Allah. Modal kita, orang Kristen, pengikut Kristus, cuma satu saudaraku. Iman kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah itu. Malam hari ini berita penting itu datang kepada kita semuanya, masing-masing di dalam kehidupan kita pada akhir zaman yang terasa amat sulit ini. Allah ada. Allah tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jangan takut. Orang Israel lolos dari mara bahaya yang maha besar. Kita pun pasti lolos dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan di dalam komunitas. Kita harus imani itu dan kita harus percaya itu. Di dalam Matius 10 ayat 28 sampai 31 Yesus berkata, "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor daripadanya tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa di surga. Kamu pun helai rambut kepalamu semuanya terhitung. Sebab itu," kata Yesus, "janganlah kamu takut, karena kamu
lebih berharga daripada burung pipit. Jangan galau saudaraku, jangan khawatir, jangan takut. Allah tidak meninggalkan saudara. Allah tidak membiarkan saudara. Allah sangat mengasihi saudara melalui Yesus Kristus yang telah mati menebus kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin, amin.